الحمد لله على نعمه وآلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نستجيب به من أليم عقابه وبلائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام سائر أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم لقائه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Saat ini paling tidak ada dua momentum yang baru saja kita alami. Momentum yang pertama adalah pergantian tahun. Kita baru saja memasuki tahun baru 2025. Dan momentum yang kedua adalah bulan Rajab yang tanggalnya bersamaan 1 Januari 2025 dan 1 Rajab. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dua momentum ini. Yang pertama, sebagai makhluk yang dinamis, kita hendaknya terus bergerak. Jangan kita tergerus oleh bergeraknya waktu yang terkadang dia cepat dan gerakan-gerakan kita sebagai seorang makhluk. Bahkan banyak di antara kita yang tertinggal. Maka seorang Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa aqim, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa khasir, wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mu'min." Beliau mengatakan, siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Tapi siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka dia sudah termasuk orang yang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk, lebih tidak baik dari kemarin, maka jelas orang ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja hari ini dengan kemarin, kita sudah dikategorikan sebagai orang yang rugi. Kenapa ketika kita tidak berubah, sedangkan waktu terus berjalan? Jelas kita tertinggal semua dari waktu. Bagaimana mungkin waktu bisa menunggu kita, sedangkan kita
masih sibuk dengan euforia, kejayaan masa lalu kita, sedangkan kita lupa dan terlena untuk mempersiapkan diri kita untuk bekal hidup di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Bagaimana orang-orang beriman untuk terus mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan hari esoknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak cukup hanya bertakwa ternyata. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kalian setiap diri kalian memperhatikan, menelaah, mengintrospeksi diri, mengadakan apa yang telah kalian lalui, libat untuk bekal hari yang akan datang. Mengadakan libat, mengadakan libat, apa yang lalu untuk bekal di masa yang akan datang. Jangan lupa terlupakan masa lalu, tetapi masa lalu dijadikan pelajaran yang berharga untuk agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang. Inilah sejatinya kemurnian ajaran agama Islam yang dinamis. Islam tidak mengajarkan kita statis, berpikir ke depan, berpikir maju, melihat masa depan dengan gemilang. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hal ini. Tetapi jangan lupa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dengan bergantinya waktu, senang tidak senang sesungguhnya tahun bertambah, otomatis jatah usia kita berkurang. Umur yang Allah berikan otomatis semakin menipis. Lalu masihkah kita terlena dengan kehidupan dunia yang kadang sering melupakan kita tentang kehidupan akhirat yang abadi? Dunia hanya sementara, akhiratlah kita kekal abadi. Seorang penyanyi Arab mengatakan, ya man di dunia mustaghal qad gharruhu tul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta tanarihu al-ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwalina la muta illa bil ajal. Ya man di dunia mustaghal, wahai pribadi-pribadi yang masih terus sibuk dengan urusan dunianya, qad gharrahul amal, sungguh telah dilalaikan engkau oleh banyak cita-cita, panjang angan-angan, sehari-hari hanya mengumpulkan andai kata umpama seandainya, hatta dana itu saja sampai tanpa kita sadari ajal kita semakin mendekati diri. Allah biasa berkata, jangan-jangan kita justru masih dalam keadaan lalai. Ingatlah saudaraku, al-mautu ya'ti baghtatan, al-mautu
mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya mendadak. Tidak pernah dalam seri cerita alam semesta ini, sepanjang sejarah kemanusiaan, orang yang akan mati sudah dibimbing tim advance. Siapapun dia, tim advance sudah datang lebih dulu menyatakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Belum pernah ada sejarah kematian datang mendadak. Kadang kepada orang yang sangat sehat sekali, kadang kepada orang yang sangat muda sekali, sangat belia sekali. Kadang kematian itu hadir kepada manusia-manusia yang kita tidak pernah duga sama sekali bahwa dia akan begitu cepat pergi. Sementara banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit, terbaring lemah, bahkan sudah dikategorikan penyakit yang sangat kronis, yang sudah tidak akan bisa disembuhkan lagi. Tapi pada kenyataannya Allah masih memberikan kesempatan dia untuk menikmati hidupnya walaupun dalam segala keterbatasan. Mati adalah sesuatu yang misterius, tetapi suatu keniscayaan, cepat atau lambat, walaupun kita bersembunyi di tempat yang sangat kecil, kematian pasti akan datang kita. Walaupun kita pergi di tempat yang sangat jauh sekalipun, kematian pasti akan datang kepada kita. Walaupun kita berlindung dari apapun, kematian pasti akan datang kepada kita. Maka untuk mempersiapkan diri kita, tidak ada alternatif lain kecuali kita isi waktu yang Allah berikan dengan kebaikan demi kebaikan. Jika seandainya malaikat Israel datang dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kita sedang dalam keadaan baik dan menemukan kebaikan. Hadir dan masalah Jumat yang berbahagia. Momentum yang kedua adalah bulan Rajab. Rajab adalah salah satu dari 12 bulan yang Allah ciptakan sebagai tolak ukur penciptaan alam semesta ini. Dan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Rajab termasuk dari 4 bulan yang Allah hormati. Rajab kadang sering disebut sebagai bulannya Allah, bulan yang Allah muliakan, bahkan disandarkan oleh Allah sendiri. Bulan Allah, Rajab Syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Maka Allah melarang kita untuk menzalimi diri kita pada 4 bulan ini. Terutama 4 bulan ini Allah larang, termasuk Rajab yang saat ini kita di dalamnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimkan diri kalian pada bulan-bulan yang 4 yang Allah muliakan ini. Para ahli mufassir, para ahli tafsir mengatakan dalam literasinya kenapa Rajab diistimewakan dan Allah dan Rasulullah melarang kita untuk berbuat maksiat di dalam bulan ini, karena jika kita terjebak ke dalam kemaksiatan, maka Allah akan melipat gandakan dosa-dosa dibandingkan jika kita melakukan dari bulan yang lain.
Begitu juga jika kita berkesempatan melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, maka Allah juga akan melipat gandakannya lebih dari bulan-bulan lain. Bulan Rajab bagi sebagian salafus saleh merupakan persiapan awal untuk menyambut satu bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan para orang-orang soleh sudah mulai puasa di bulan tanggal 1 Rajab, terus sampai dengan Sya'ban, dan terus sampai dengan Ramadan. Inilah kerjaan orang-orang soleh, orang-orang yang suci di sisi Allah. Kita hendaknya dapat mengambil momentum ini, dua momentum yang mulia ini, pergantian tahun sebagai tolak ukur muhasabah kita, dan bulan Rajab untuk terus kita tingkatkan kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأرشدنا طريق الهداية والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والأتقياء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن للمتقين مفازا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والخلفاء رسول الله أجمعين، وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله،